Jadi kalau visa magang itu kita nggak langsung kerja bro, kita itu di Jepang itu belajar lagi, belajarnya tapi itu selama 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel aku guys. Ya, di video kali ini aku lagi ada di taman di deket Apato aku guys, atau tempat tinggal aku. Jadi ini aku mau sharing-sharing ke kalian. Pertama kali tiba di bandara Jepang itu apa yang harus kita lakukan bro, kayak gitu. Dan ini langsung aja ke tema videonya guys. Jadi aku dulu lewat LPK yang namanya swasta atau SO. Nah, aku dulu itu prosesnya sekitar 1 tahun bro, sekitar 1 tahun lah kalau proses ke Jepang itu rata-rata, karena dulu juga waktu aku corona ya. Nah, setelah selesai pendidikan itu selama di SO itu sekitar 4 bulan. Nah, setelah itu kita langsung terbang bro, terbang dari Bandara Soekarno-Hatta itu Jakarta menuju Bandara Narita Tokyo. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 8 jam naik pesawat bro. Jadi sebelum berangkat itu kita perasaannya pasti kan seneng ya, seneng karena naik pesawat itu pasti seneng terus ya deg-degan, pastinya deg-degan campur aduk lah pokoknya guys rasanya. Nah, akhirnya setelah sampai di bandara itu kita ke imigrasi dulu, ke imigrasi yang ada di setiap bandara itu pasti ada lah imigrasinya. Kita itu nyerahin yang namanya paspor, berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang kita bawa dari Indonesia. Nah, setelah itu kita dicek oleh petugas bandara kayak paspor, kayak apa tadi, berkas-berkas lah lengkap atau tidak kayak gitu. Dan kita juga dibikinin yang namanya KTP bro, KTP atau kalau bahasa Jepangnya itu Seryokado. Jadi KTP itu kayak tanda pengenal kita lah, tanda pengenal kita. Kalau kita kemana-mana itu wajib bawa yang namanya KTP. Karena kalau kita ditanya polisi itu identitas kamu mana misalnya, kita itu cukup ngeluarin KTP itu guys, kartu tanda penduduk itu guys, biar nggak dikira ilegal. Dan oh ya guys, bikinnya itu nggak lama, bikinnya itu sekitar 5 menitan lah. Jadi setelah kita dibikinin KTP itu, kita tuh ngambil tas atau ngambil koper, dan ngambilnya itu nggak ribet bro. Ngambilnya itu apa, kopernya tuh udah tertata rapi, kita tinggal ngambil gitu. Di Jepang itu praktis bro. Nah, setelah itu kita keluar. Nah, setelah keluar ini kita dijemput guys, dijemput. Kalau swasta itu namanya kumiai. Jadi kumiai itu pihak yang bertanggung jawab pada kita guys, untuk kita apa, menjemput di bandara itu. Nah, setelah dijemput kita ya pasti kan kenalan ya, kenalan sedikit lah, kayak nama terus dan alamat kayak gitu guys. Nah, waktu itu aku sama temen aku itu satu orang Indonesia juga, dan kebetulan satu perusahaan bareng aku guys. Nah, setelah ketemu sama kumiai itu kita ya ngobrol terus diajak makan juga. Terus ya, nah waktu pertama kali tiba di Jepang itu yang bikin kaget ya, menurut aku tuh yang pertama guys, itu makanan Jepangnya. Karena kita kan pertama kali ya nyobain masakan Jepang itu waktu di bandara, itu kan pasti rasanya wah, rasanya itu asem guys, beneran, karena ya shock lah. Itu yang pertama. Yang kedua itu toiletnya guys, toilet Jepang itu kan pakai tisu, rata-rata pakai tisu, dan juga ceboknya nggak pakai tangan guys. Jadi keluar dari bawah itu otomatis airnya, kita tinggal pencet-pencet doang. Nah, setelah itu kita ya ketemu sama kumiai itu, ngobrol-ngobrol lah pokoknya sampai seharian, karena
kebetulan aku ditempatkan di prefektur Ehime guys, di Ehime Keng, tepatnya di kota Matsuyama. Jadi harus naik pesawat lagi. Jadi aku naik pesawat itu 2 kali bro, naik pesawat 2 kali. Sombong amat. Nah waktu itu jadwal keberangkatannya itu sekitar jam 6 lah, jam 6 sore. Jadi kan otomatis kita nunggu di bandara itu seharian. Nah setelah sore hari itu kita berangkat guys, berangkat dan kita juga ya mengucapkan terima kasih lah udah didampingin seharian oleh Komea itu. Nah setelah itu kita berangkat dari Bandara Narita Tokyo menuju ke kota Matsuyama. Itu memakan waktu sekitar 1 jam bro, 1 jam itu, karena kan prefektur Ehime itu kan di bawahnya Osaka ya, di Pulau Shikoku, jadi beda pulau di bagian bawah ya. Nah setelah tiba di bandara Matsuyama itu kita dijemput guys, dijemput dan diantar ke training center atau pusat pelatihan bahasa Jepang. Jadi kalau visa magang itu kita nggak langsung kerja bro, kita itu di Jepang itu belajar lagi, belajarnya tapi itu selama 1 bulan. Di sana itu belajar bahasa Jepang juga, terus budaya-budaya Jepang juga, dan untuk menghadapi kehidupan lah selama di Jepang kayak gitu, jadi biar nggak kaget. Nah waktu di Sentai itu ya, pasti kan kita belajar ya bro. Nah belajarnya itu kita bareng-bareng sama negara lain juga. Waktu itu banyak lah yang dari Vietnam, terus Filipina juga, dan masih banyak negara lainnya. Nah waktu itu aku tiba di bandara itu malam hari, dan kita kan tiba malam hari kan pastinya capek ya guys, capek. Kita naruh koper, terus mandi, terus habis itu istirahat. Nah paginya ini kita disuruh belajar masuk kelas lah seperti biasa kayak di LPK dulu. Nah setelah jam 9 itu kita masuk guys, masuk ke kelas itu kita belajar bahasa Jepang bareng-bareng negara lain. Nah sebelum masuk kelas itu kita olahraga guys, olahraga lari pagi, terus lompat tali, terus push up juga. Nah setelah itu kita itu senam guys, senam Jepang atau yang namanya senam Radio Taiso. Jadi senamnya itu nggak lama, sekitar 5 menit. Nah setelah senam itu kita masuk kelas jam 9 sampai jam 5 sore. Nah setelah selesai jam 5 sore itu kita senam lagi guys, senam Radio Taiso. Nah setelah itu kita bebas mau ngapain, ada yang masak, ada yang mandi, ada yang merokok juga. Jadi di Sentai itu boleh merokok guys, dan ada jadwalnya juga, nggak sembarangan kayak gitu guys. Jadi setelah itu ya ada yang ngerjain PR juga. Jadi di Sentai itu kita ngerjain PR juga bro, ngerjain PR. Nah waktu itu ngerjain PR-nya tuh sampai jam 9 malam. Kita tuh diserahkan kepada sensei kita. Nah kalau kita nggak selesai gimana? Kalau kita nggak selesai itu kita nggak dapat yang namanya HP, karena waktu itu HP-nya kan dikumpulin guys dari pagi sampai malam itu, sampai selesai belajar. Jadi kalau PR-nya selesai itu kita HP-nya diserahin kepada kita. Tapi waktu itu percuma lah kita megang HP, karena nggak ada wifi juga dan nggak ada internet juga, karena kita dapat wifi-nya itu hari Sabtu dan hari Minggu kayak gitu guys. Nah selama 1 bulan di Sentai itu kita itu dikasih uang senilai sekitar 3 mang guys. Aku dulu sekitar 3 mang, jadi 3 mang itu kalau dirupiahin itu ya sekitar 3 jutaan lah. Jadi uang itu buat kita guys, dikasih
cuma-cuma untuk biaya kehidupan kita selama 1 bulan ya. Sebelum gajian itu kan kita kerja ya, kerja pertama kali kan belum menerima gaji, yaitu uang itu kita gunakan untuk makan atau kebutuhan kita lah sehari-hari. Nah setelah itu kita kan udah selesai 1 bulan nih ya di Senta, kita itu diantar ke perusahaannya masing-masing kayak gitu guys. Sebelum ke perusahaan itu kita dibikinin yang namanya kartu ATM guys, jadi buat nerima kita gajiannya itu lewat ATM. Setelah bikin itu kita dibelanjain yang namanya sepeda juga. Sepeda kita kan difasilitasi sepeda guys, sepeda, terus dibelikan kasur juga, kasur kayak, terus yang buat masak itulah kayak gitu dan lain-lain. Nah setelah itu kita ke guys atau apartemen, itu kita ya naruh barang, terus kita istirahat karena tiba di Apato itu waktu itu kan sore hari. Nah waktu malam hari itu ini guys, aku nggak bisa tidur, deg-degan lah karena pertama kali besok itu kerja di Jepang, itu kan pasti perasaannya deg-degan ya. Setiap orang kan beda-beda gitu ya. Kalau aku tuh deg-degan guys, kayak gitu, nggak bisa tidur itu, gimana besok bisa kerja apa enggak kayak gitu. Nah setelah tiba esoknya, aku berangkat dari rumah itu jam 7.15 guys. Kan biasa kalau orang Indonesia ya kebanyakan kan pasti awal kerja itu semangatnya itu luar biasa kayak gitu. Jadi berangkatnya awal biar dikira itu kita ya rajin oleh orang Jepangnya itu. Padahal ya walau lama-kelamaan itu ya berangkatnya agak siang bro ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah aku pertama kali di perusahaan itu aku nggak langsung kerja bro, jadi aku cuma disuruh liatin orang Jepang kerja dan memahami juga waktu itu. Nah setelah itu kan kita kenalin tempat-tempat mesinnya di sini, terus senpai atau senior kita itu di sini kerjanya gitu, dan kita juga dikenalin senpai yang dari Indonesia guys. Nah kalau di perusahaan nggak ada senpai bagaimana bang, kayak gitu, misalnya nggak ada senpai yang dari Indonesia gimana, jadi kita itu harus memperdalam bahasa Jepangnya guys, harus memperlancar bahasa Jepangnya biar kita nggak dibaka-bakain lah, dibodoh-bodohin sama orang Jepang itu guys, kayak gitu. Nah akhirnya ya lama kelamaan akhirnya pekerjaan udah terbiasa ya, sampai sekarang akhirnya udah jalan 1 tahun guys. Ya mungkin cukup segitu dulu sharing aku kali ini. Semoga kalian yang mau ke Jepang semangat ganbate kudasai, semoga kalian bisa ke Jepang, amin. Dan terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Arigatou gozaimasu. Ditunggu konten-konten selanjutnya.